Nyopo di rumah, watepo rumah kakak lagi planning. Nyoko ke habis juga. Padahal ada blog lupa juga dia nyoko kan belajar le. Pulauannya apa? Baje. Juga kan? Lain pajak di dalam blog baje. Jadi belanja ada KB 2 juta. 8 juta ada tinggal. Kau susah. Kamu mulai susah. Kenapa? Karena nggak berlaku sebagaimana apa yang di planningkan. Tengok gara-gara wala tatabil hawa, jangan ikuti kemauanmu. Fayuzilaka an sabilillah. Karena dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sehingga kita jadikan modal, kita jual pisang goreng kahana rumdo. Kalau badan benda-benda bogodo ana lagu. Ka tubuh le. Nyangka setelah itu juga ke bulan kau ala kepeng ready lembut jaminan moto moto itu utang anagle utang gagla moto kayak tadi punya muka pisang goreng kapan dulu masalah timbul ya kan, berutang lagi untuk tutup utang itu lagi, jadi bertali susah karena mengikuti hawa. Maka jadilah kita budak alam. Padahal Allah mengatakan ja'alnaka fil ardi khalifah. Kami menjadikan kamu pemimpin. Kamu yang mengatur alam, jangan alam mengatur kamu. Kerja, tanya dia atur kerja. Kan kerja yang atur dia. Kan tanya atur kerja, tapi kerja atur dia. Bodoh mata orang. Oh siapa? Tak kerja. Rela tidak sarapan, rela tidak apa untuk pergi kerja. Jadi kita nggak bisa kerja sesuka hati kita. Kenapa? Nggak enak sama bos. Bos juga mendadak pergi. Kenapa bang? Di kantor ya. Kenapa? Tidak bisa telat. Nggak enak sama karyawan. Jadi sama-sama nggak enak. Jadi lu boleh bos now. Padahal galak-galak aja baca. Jadi pemimpin anak galak anak buah, anak galak pemimpin. Jadi timbal balik tidak tahu kepada siapa. Contoh masalah corona. Masalah corona. Jadi kita semua diwajibkan memakai masker, ya kan? Tapi harus betul-betul pakai masker. Jangan karena nggak enak. Kenapa pakai masker? Nggak enak dilihat sama Pak Bici. Pada tuh kenapa nggak enak? Kenapa pakai masker? Nggak enak dilihat sama rakyat. Jadi rakyat nggak enak sama pada tuh nggak enak sama rakyat. Bukan di atas dasar kesadaran, tetapi atas dasar tidak enak. Itu semua adalah karena nafsu. Iblis itu jadi iblis karena nafsu. Dia sudah menyembah Allah selama 120.000 tahun. Nah yang kau iblis yang ibadah itu nyonya mengalung-alung gimana ini. Berdoa. Ada yang 120.000 tahun sembah Allah ya? Tidak ada. Dia 120.000 tahun tinggal di dalam surga, muridnya malaikat semua. Dia guru para malaikat. Dia mencapai derajat tertinggi di dalam para malaikat, yaitu Azazil. Gelarnya Khazin, bendahara surga, yang memegang rahasia Allah. Tapi gara-gara nafsu jadi kafir. Tahu nafsu je. Nah depan pada kekal Allah hormati Adam, sujud pada Adam. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia menganggap aku ini kan senior. Sudah 120.000 tahun aku menyembah Allah, masa suruh hormati anak kemarin sore? Nabi Adam baru diciptakan, baru bangun dia. Baru diciptakan bisa bangun dan disuruh hormati. Gengsi dong. Karena dia mengikuti perasaannya gengsi, tidak mau dia menghormati Adam karena gengsi. Dikutuk oleh Allah.
Sorga bukan tempat orang sombong. Gengsi itu sombong. Merasa baik, merasa orang tidak selevel dengan kita, itu sombong. Keluar dari sorga gara-gara sombong. Maka dosa su'ul khuluq, zanbul la yukfar, buruk akhlak, buruk perangai, dosa yang tidak ada ampun. Kalau tinggal sembahyang, azabnya paling 80.000 tahun dalam surga, ya dalam neraka 70.000 tahun, 10.000 tahun, ada keluar. Tinggal sembahyang. Tapi kalau sombong nggak keluar dari neraka. Dosa yang paling besar adalah dosa hati. Contoh, dalam hadis kudusi Allah mengatakan, "Malam yasbir alal bala'i, malam yardo biqada'i, walam yasbir alal bala'i, falyakhruj min tahtis sama'i wal yattaqid rabba siwaya." Allah mengatakan dalam hadis kudusi, barang siapa yang tidak menerima hatinya tentang apa yang sudah kutetapkan pada hari ini untuknya, dan tidak sabar, tidak menerima apa ketetapan yang tidak enak itu, falyakhruj min tahtis samai, keluar dari bumiku, wal yattakhid rabba siwaya, cari Tuhan lain. Sekarang kita bandingkan, siapa marah Allah suruh keluar dari bumi dengan disiksa di neraka. Contoh seperti anak kecil, ketika dia buat salah ditampar oleh mamanya, puang, tampar, nangis dia, nanti disayang lagi, ya kan? Dicubit, nanti disayang lagi. Tapi kalau dikata mamanya, keluar kamu dari rumahku, cari mamamu yang lain, nabrak bengeng. Cukup berat bengeng, lebih berat daripada yang dapat. Yang kabeh lain bengeng. Mereka you minta rumah lain, you minta mak lain, yang kabeh lain bengeng. Maka perasaan berat dengan kehidupan itu dosa yang paling besar. Keluar dari bumi, mau kemana? Hah? Lalu jambu, masih bumi. Oh, dengan jah hidup dari bumi, oh dengan jah. Cukup bengih Allah ya. Ai pu gejuk oleh Allah nak terima. Gejuk ok kribo. Ana terima. Allah doa orang kribo kenapa dengan Bude taruh. Ya kan? Yang perasaannya yang dosa besar bapak-bapak ibu-ibu. Yang walam yardo biqadai, hana senang nayo dengan pemberian Allah. Makanya mi hana pik dah tahu perlu nayo tak sembahyang na puasa na, tapi hati nayo melawan Allah. Hati nayo hana senang ke Allah. Kiban hile dah tinggal rumah kau ni hana pah rumput mo. Tinting luar. Kita tinggal di rumah orang, mampu orang punya rumah, enggak pas kita, ada malu dah tu. Iya kan? Kita tinggal di bumi Allah, semua pemberian Allah, tidak senang kita. Hah? Saya kata mau rumah Pak Jokowi, hijau kopi lu, air kopi lu, jus. Pak Presiden yang berang lagi mana ya? Rumah kan? Ibu bu nasi uduk sate matang. Ini lagi banci ni jauh kerana lagi banci ni kat dalam na. Nyo ke dah nyo. Pakai kejuk suum, oh mah suum tak uro. Ko ijah dah. Jadi kan so ijah namanya apa? So pegat suumnya. Allah talawat. Kiban bro dah nyo. Maka Cina tenang, takut tanah gelang hana terempok li. Ya kan saking morak marik tanya, hando awet li. Tak tamu doa sama Allah, doa hana terima. Ya kan?
Tak melaki Allah tajak sembahyang hana tenang luar sampai lebih lah. Dalam masjid tanyo hana tenang li. Ya kan? Dalam masjid orang enggak tenang lagi. Kalau luar masjid apa lagi? Dalam masjid dipakai. Dalam rumah dipakai itu. Kenapa? Karena Allah tidak senang lagi kita. Saya tinggal rumah go, rumah hana senang. Kata me punya hubungan. Dia medil tu. Marah Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita dapat menerima ketentuan Allah, tapi kita berbuat dosa tidak sengaja, itu dimaafkan oleh Allah. Karena kita selalu meminta ampun, karena selalu kita ingat Allah. Ini kalau kita tidak mengingat Allah, siapa yang ampun dosanya? Ada. Makanya bapak-bapak, majelis pengkajian di tasawuf ini adalah yang dihancurkan nafsu yang jelek, membersihkan hati. Maka anak pelep, malim, jahana malim, bangai, bangsa, terserah. Pokoknya jak tu pergi hati. Karena mandum, bangsa, bangai, caroknya na hati. Ya. Tapi punya masalah ilmu kan berbeda-beda, carong. Ya ada cara, kan itu, dengar aja. Tapi kalau masalah rasa, tidak ada tinggi rendah. Karena siapa yang punya alat perasa, dia pasti bisa merasakan. Mangga yang manis kita masukkan ke dalam lidah orang alim, kita masukkan ke dalam lidah orang bodoh, sama rasanya manis. Kenapa? Karena masalah rasa tidak ada pandang bodoh dan pandai, taat dan maksiat, tidak. Kalau dia punya perasa, dia bisa merasakan. Kecuali untuk mensyarahkan manisnya, nyo, biar cara hanya pegang. Memplam ban, memplamnya menong-menong-menongnya, nyo hanya cara hanya pegang ya. Mereka orang pegang. Tapi untuk bogoji ya pajuh yu, nya mane, nya mame. Itu kalau orang bodoh begitu dia. Tapi kan yang penting rasanya. Jadi ilmu tauhid tasawuf ini ilmu rasa, bukan ilmu akal. Jadi hana mesti aja cara ngenbak, bangai hana mesti dumso aja dapat merasakan. Rasa sedih tinggal pada Allah, mulai merasakan kasih sayang Allah. Hanya kita tahu untuk dapat merasakan kasih sayang Allah, tumbuh keinginan untuk dekat dengan Allah, tumbuh cinta. Semua orang bisa merasakannya. Jadi naik begahnya kan makanannya, kon tingkatannya, kon levelnya, nomor ilmunya, itu orang tidak ada wawasan itu, tidak ada wawasan. Itu orang cemburu, Contoh lagi hanya orang begah orang cemburu. Contohnya begini, saya misalkan pergi sekolah, nama sekolahnya sekolah mie, buat mie. Mie kan banyak mie, ada mie pangsit, mie kio, mie calu, mie hun, mie kuning, mie bakso, apa mie lagi? Mie balap, mie langsana, mie balap. Ya, mie apa lagi? Mie lawak, mie lambat. Ya, mie ron. Ya, pokoknya ada 5 macam mie pangsit ya kan? Di sekolah tersebut semua mie itu ada dipelajari. Jadi saya masuk sekolah itu sudah 25 tahun. Ya kan? Umpamanya sekolah tersebut di Kuala Simpang lah. Saya kampung perdamaian. Jadi saya pakar mie kuning. 25 tahun saya belajar mie kuning jadi mahir. Pulang kampung perdamaian Bukara. Buka balik kami Bukara. Jadi belum ada di Kuala Simpang ini jual mie. Dan saya buka mie kuning Bukara. Sehingga orang berbondong-bondong memakan, orang kampung perdamaian dan Kuala Simpang megah dengan mie kuning. Karena saya orang pertama sekali. Berpuluh tahun orang kampung memakan mie kuning saya.
Dan dia orang kampung hanya mengenal yang namanya mie kuning. Ya kan? Jadi saya ini kan karena senior dewan guru saya di sekolah mie kuning itu, saya bawa anak-anak kampung untuk menjadi generasi penerus. Watek truk gede, ijih merno dumpu mie merno selama 6 tahun. Jika lah kepada mie tiaw, dan kalau mie tiaw, bebeno mie. Mie tiaw birin mangala. Ya, mie tiaw segini, ada udang ya kan? Selama 6 tahun dia belajar, pulang kampung perdamaian juga, cuma beda dusun. Buka rak mie tiaw, pakai buka rak mie tiaw bek mie kuning. Nak puri aja gitu mie kuning. Jadi bek sabar-sabar lah. Jadi mangak calong ulung kampung buka tayang sana. Atas kana ke pulau bagusan gurelung. Nah, guna kan? Bukalah mie tiaw ini sago aja. Ya kan? Kan mie baru ini. Sehingga orang makan, mantap dah mie kuning dah udeng wat. Jadi heboh. Heboh megahlah. Karena mie baru dilihat, belum pernah dimakan dalam sejarah. Maka hebohlah sekolah Simpang. Maka kan orang kan terbagi 3. Ada orang yang suka, orang biasa saja, orang yang benci. Ya kan? Maka orang yang benci-benci inilah sama orang-orang yang ragu-ragu ini bertanya kepada yang senior. Karena dia melihat tahun 20 tahun ni lebih kan monomi. Nya ji pun lu nantu. Ya kan? Tanya untuk Teguh. Nah, aliran baru. Itu aliran baru. Mi bebeno mi. Antong tak lebih mi. Tapi mangat. Ramai dah orang galon, urut baju. Banyak sekali orang makan. Jadi orang yang buat mie ini dia gengsi karena dia 20 tahun. Kalau dia nggak jawab, nggak mungkin saya ahli ini. Kamali belum 20 tahun kan belum. Kali murid. Kalau saya jawab nggak tahu jawab apa karena saya nggak pandai buat mie itu, mie tiaw itu. Maka apa yang saya jawab? Karena saya cemburu, banyak jamaah mie saya pergi ke sana. Nyonya tak biarkan, tapi orang boleh minum. Sehingga jauh nyan mie-nya ketingkatannya baju. Nyan taku beta kuda aja baju minum mie. Nyan tak tanya baju kan teruk tu. Minum mie. Mie urung awam kan mie bebeno mie kuning. Nya mie kelas tinggi ya. Kan retak taku dah yang baju. Nya taku entah. Itulah didoktrin karena takut jamaahnya hilang. Wah nego dia. Untuk dan mama. Begitu jugalah dalam masalah ilmu sekarang. Banyak orang-orang ini cemburu. Karena letak jamaah rumahnya balik manyang ramai dah jamaah. Yang ketingkatannya jadi macam-macam lah. Jadi apakah kita dianggap orang idiot semua? Nggak punya akal, nggak punya pikiran untuk mencerna satu ilmu benar atau tidak, sehingga dikatakan itu bukan makanan kita. Ini makanan siapa juga? Kambing. Kita tahu ada kambing dulu. Ilmu untuk tahu Allah aja, untuk ingat ke Allah aja, untuk cinta ke Allah aja. Ilmunya tingkatannya kan. Inilah terjadi karena nafsu, dengki. Padahal kita membantu apa yang tidak dia ajari, kita yang ajari. Apa yang tidak kita ajari, dia yang diajari, saling membantu. Karena istilah rebut jamaah ya. Kita bukan berlomba. Kita sama-sama berkumpul bagaimana kita supaya besok kita di surga bisa berkumpul lagi, tidak berkumpul dalam neraka. Ini tujuannya. Maka nafsu itulah paling utama.
Nah, bagi itu dulu. Yang bahaya. Besar pengaruhnya. Banyak orang ribut gara-gara ini. Coba lihat tuh, ulun Semarang dah, kepemimpin depu rakyat dia kan dia kan. Masalah apa? Perut. Maka saya yakin kalau saya menjelaskan lagi bagi ini konsen. Nah, jadi bagi dulu. Nah, jadi begitulah Bapak-bapak. Siapa yang menggagas ilmu ini? Itulah Allah, Nabi, para ulama-ulama sufi. Betul Nabi ada menggagas ilmu ini? Ada. Nabi mengatakan begini. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah hidup di bumi ini untuk memperbaiki hati manusia. Akhlak itu perangai manusia. Nyen bahasa Nabi akhlak medino. Ai lung diutus oleh Allah kepada tahu hurung ai. Nya bahasa jino untuk memperbaiki perangai manusia. Saya Bapak-bapak sudah mengaji 10 tahun lebih saya mengaji. Tapi akal saya sombong. Sebelum saya mengikut tauhid tasawuf, saya tidak menghargai orang kampung. Karena saya menganggap orang kampung nggak bisa baca kitab kuning. Ya kan? Kemudian saya marah, tersinggung apabila orang tidak memanggil saya Tengku atau Ustaz. Oh budaya itu dulu. Kemudian saya tersinggung kalau tangan saya disalam tidak dicium. Itu dulu sebelum saya mengikut Abu Ya. Tapi setelah saya mengikut Abu Ya, tauhid tasawuf ini, baru saya sadar rupanya yang paling buruk itu saya. Cuma keburukan saya itu tertutup dari mata masyarakat dengan peci, dengan kain sarung saya, dengan rida saya, sehingga orang menganggap saya ini orang baik. Tidak ada maksiat, padahal Pak Facebook tidak. Ya, jadi waktu belum ikut Abu Yahya ke baru belum belum. Sehingga saya meminta ampun kepada Allah. Sehingga saya baru dapat bergaul dengan masyarakat, menghargai orang-orang maksiat. Baru aja salam, assalamualaikum. Ya, apa mati? Assalamualaikum. Kenapa Islam sih? Apa mati? Karena Nabi mengatakan, apabila kamu bertemu dengan orang Islam, ucapkan salam. Assalamualaikum. Apa Abu Ya ajarkan? Bila kamu melihat orang tua yang maksiat, kamu lihatlah dalam hatimu bahwa kamu lihat dia itu lebih baik daripada kamu. Umur dia lebih tua daripada aku. Mungkin dia lebih duluan mengerjakan taat daripada aku. Aku baru mengerjakan taat. Kalau kamu melihat orang yang lebih muda dari kamu, kamu rasakanlah hatimu, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia itu masih muda, umurnya masih sedikit, maksiatnya pun masih sedikit. Sedangkan aku sudah tua, maksiatku lebih banyak daripada maksiatnya. Kalau kamu melihat kodok, melihat binatang, melihat anjing, kamu katakanlah hatimu, anjing itu lebih baik daripada aku. Kenapa? Dia Allah jadikan sebagai anjing, tidak pernah mengeluh sekalipun, tidak pernah gundah sekalipun. Tapi aku selalu. Bapak kenal anjing? Tahu anjing tidak? Tahu. Anjing itu yang bumbung itu. Coba perhatikan, bisa dapat ilmu lihat anjing. Coba lihat. Kalau orang memperhatikan anjing, dia akan sadar bahwa dia sangat buruk.
Coba lihat seekor anjing yang ada di Kuala Simpang. Ketika dia pergi ke Perlak, pernah lihat bawa tulang?